Bab 1511 Pesona Dewa Guntur. Bicara dengan aku secara pribadi, kebingungan si Feng tumbuh. Dia tidak pernah mengharapkan Eternal Death untuk mencari percakapan pribadi. Kuil Suci adalah persekutuan super bonafit. Itu berada di liga yang sama sekali berbeda dari Dragon Phoenix Pavilion, bahkan persekutuan kelas 1, Miracle, tidak bisa berdiri melawan Kuil Suci. Inilah mengapa Phoenix Rain ingin bekerja dengan Kuil Suci dan Serigala Pertempuran. Seandainya dia mendapatkan kerjasama dua super guild, dia bisa dengan mudah menekan Nine Dragons Emperor and Miracle. Betul, pemimpin kelompokku sangat tertarik pada Zero Wing. Melody yang tenang mengangguk. Sebenarnya, Quiet Melody juga bingung mengapa Eternal Death ingin berbicara dengan si Feng. Bahkan Phoenix Rain tidak pernah menimbulkan reaksi seperti itu dari ketua persekutuannya karena dia biasanya mengirim wakil guru kuil untuk diskusi semacam itu. Hanya Great Pavilion Master Dragon Phoenix Pavilion yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Eternal Death secara pribadi. Baik, kapan dia akan menghubungi aku? Si Feng setuju. Dia berasumsi bahwa Kuil Suci akan menunggu sampai setelah kontes untuk menghubunginya, tetapi fakta bahwa Eternal Death telah menjangkau sekarang adalah hal yang baik. Lagi pula, tidak mudah untuk merebut kendali Pulau Thunder. Meskipun ada banyak kekuatan super yang berjuang untuk mengklaim pulau itu untuk diri mereka sendiri, mereka terpaksa berbagi manajemennya di masa lalu. Pulau ini memiliki total 17 perkemahan monster. Persekutuan hanya bisa mendominasi Pulau Thunder setelah mereka merebut semua 17. Saat ini, berbagai negara adidaya akan beruntung untuk mengklaim 2 atau 3 perkemahan. Mencoba memonopoli pulau itu sekarang tidak realistis. Begitu si Feng mengajukan pertanyaannya, dia menerima permintaan pertemanan. Itu tidak lain adalah Eternal Death. Seberapa cepat, si Feng segera mengklik setuju. Dalam Gods Domain, pemain tidak dapat saling memanggil secara langsung sampai setelah mereka menambahkan satu sama lain sebagai teman. Paling-paling pemain bisa mengirim pesan. Namun, sebagian besar pemain game umumnya memblokir pesan masuk dari luar, hanya menerima misi first dari teman. Pemimpin persekutuan abadi, untuk apa aku berutang panggilan tak terduga ini? Tanya si Feng, tersenyum pada pria paruh baya yang agak keras di layar. Selama kehidupan si Feng sebelumnya, Eternal Death telah mencapai banyak prestasi selama 10 tahun di domain dewa. Salah satu pencapaian puncaknya adalah keputusannya untuk fokus mengembangkan angkatan laut Kuil Suci di awal permainan. Itu telah memberi Kuil Suci keuntungan besar dari kekuatan super lainnya, menjadi salah satu dari angkatan laut peringkat tertinggi domain dewa. Ambil contoh kontes Pulau Guntur yang ada sekarang. Selama kontes ini, Kuil Suci telah mengirim 710 pemain, membentuk tim terbesar dalam kontes. Sejak awal, Kuil Suci telah membagi pasukannya untuk bertarung di dua front. Tidak ada yang berani memprovokasi persekutuan. Sementara kekuatan super lainnya baru saja mulai menyerang perkemahan monster kedua mereka, Kuil Suci hampir siap untuk pindah ke yang ketiga. Tetua Ye Feng, aku telah menyaksikan pertempuran Zero Wing, dan aku terkesan dengan persekutuan. Termasuk fakta bahwa Zero Wing memiliki perahu layar, pemimpin persekutuan Serigala Perang dan aku telah sepakat bahwa kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan kemitraan dengan kami. Kami juga telah memutuskan untuk memberikan Zero Wing 20% dari keuntungan Pulau Thunder jika kamu setuju. Petik 2. Saat Eternal Death berbicara, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia tidak mengungkapkan sedikit sukacita atau kesedihan. Bahkan suara pria itu netral ketika dia memuji Zero Wing, namun kata-katanya tertanam dalam benak setiap pendengar. Bahkan si Feng tidak bisa tidak mengagumi aura agung Eternal Death saat pria itu berbicara. Tidak heran mengapa manajemen Kuil Suci begitu menyatu, dengan tidak ada eselon atas persekutuan tidak puas dengan kepemimpinan Eternal Death. Bolehkah aku berasumsi bahwa pemimpin persekutuan Eternal Mati telah menyetujui Zero Wing dan Phoenix Rain menempati 40% dari keuntungan Pulau Thunder? Kata si Feng, masih tersenyum. Pulau Guntur akan memainkan peran penting dalam pengembangan angkatan laut di masa depan. Aku yakin kamu mengetahui hal ini. Meskipun Phoenix Rain memiliki potensi, dia belum menunjukkan cukup untuk berdiri sebagai mitra. Sementara itu, jika Zero Wing memiliki 20% dari keuntungan, aku ragu itu akan lama sebelum persekutuanmu menjadi penguasa di lautan domain dewa. Eternal Death merespons dengan lembut ketika dia menggelengkan kepalanya. Jadi, pemimpin persekutuan abadi, apakah kamu menyarankan bahwa hanya 3 persekutuan kita yang akan bekerja sama? Tanya si Feng, mengerutkan kening. Jika Zero Wing ingin membagi 20% dengan Phoenix Rain, Kuil Suci dan Serigala Perang tidak akan menolak partisipasinya dalam aliansi, kata Eternal Death tertawa. Aku melihat realisasi sadar pada si Feng. Setelah semua pembicaraan itu, Kuil Suci dan Serigala Pertempuran masih tidak memiliki niat untuk berpisah dengan keuntungan tambahan. Si Feng tertawa dan berkata, karena itu masalahnya, izinkan kami pertimbangkan penawaran kamu dengan benar dan balas di kemudian hari. Apakah itu dapat diterima? Petik 2. Baik, bagaimanapun, masih ada 1 bulan sebelum kontes berikutnya. Akan lebih bijaksana untuk meluangkan waktu kamu dalam mempertimbangkan tawaran kami. Kebingungan menggelegak dalam benak Eternal Death saat dia menyaksikan si Feng, yang tampak cukup tenang. Dia tidak pernah berharap pria ini menolak tawaran yang menguntungkan seperti itu. Setelah Eternal Death memutus panggilan, senyum lucu muncul di wajahnya. Pemimpin persekutuan, apakah dia setuju? Melody yang pendiam tidak bisa tidak bertanya.
Tidak, dia menolaknya. Sepertinya Phoenix Rain memiliki mata yang bagus untuk sekutu, kata Eternal Death tersenyum. Namun, dia bodoh melewatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan persekutuan kita demi pasangan. Perjuangan untuk Pulau Guntur lebih kompleks dari yang dia perkirakan. Dengan berbagai kekuatan super di satu tempat, Pavilion Naga Phoenix tidak signifikan, apalagi Pavilion Phoenix. Jika sesederhana itu, dia tidak akan bersekutu dengan Battle Wolves. Sekarang Zero Wing telah menolak tawarannya, bahkan mungkin tidak mendapatkan 5% dari total keuntungan pulau itu. Melody yang pendiam terpana. Dia terkejut mengetahui bahwa Si Feng sangat berani dan terus terang. Jika itu terserah padanya, dia mungkin akan setuju tanpa ragu, namun Si Feng dengan tenang menolaknya. Meskipun dia senang dan iri pada Phoenix Rain sebagai teman baik wanita itu, baik Phoenix Rain maupun Zero Wing tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari mereka sendiri. Setelah itu, Quiet Melody mengaitkan berita ini dengan Phoenix Rain. Big Sis Rain, Eternal Death benar-benar tercela. Dia benar-benar mencoba untuk merebus sekutu kita di tengah-tengah kontes. Untungnya, kakak Ye Feng menolak tawaran itu. Blue Phoenix tidak bisa menahan kutukan Eternal Death ketika dia mendengar tentang kesepakatan itu. Meskipun tawaran Eternal Death curang, dia tidak salah tentang kita kekurangan kekuatan angkatan laut. Phoenix Rain tersenyum pahit. Pada saat yang sama, dia juga merasa beruntung dan terharu. Jika bukan karena Zero Wing, dia akan tersingkir dari kontes ini. Sementara itu, di perkemahan Orc, Si Feng tidak bereaksi terhadap percakapan sebelumnya dengan Eternal Death, terus menilai rampasan kepala Orc. Tidak heran mengapa berbagai negara adidaya begitu bersemangat untuk mendapatkan hasil rampasan The Guardian Bose di masa lalu. Mereka menjatuhkan cukup banyak barang bagus. Si Feng bersemangat menatap barang-barang di tasnya. Ketua Orc telah menjatuhkan 32 item, 20 diantaranya adalah berbagai bahan langka. 7 dari 12 sisanya adalah level 55 dan 60 senjata dan peralatan, dan yang terlemah adalah peringkat Fine Gold. Ketua Orc juga telah menjatuhkan buku keterampilan tingkat 2, Doa Suci, keterampilan untuk tabib. Doa Suci adalah salah satu mantra penyembuhan AOE tingkat 2 yang langka. Itu bisa dengan mudah menghasilkan beberapa ribu emas di pasar. Loot itu juga termasuk Bronze Speedboat dan 2 peringkat Dark Gold mengambil Magic Rain Gun dan Thunder Beast Skin. Magic Rain Gun dapat menggantikan senjata Speedboat dan akan menampilkan kekuatan serangan tier 2 puncak. Kecepatan serangan senjata itu sangat tinggi, dan serangannya akan menimbulkan debuff beracun, menyebabkan target kehilangan HP seiring waktu dan mengurangi kecepatan gerakan. Adapun Thunder Beast Skin, itu mirip dengan kulit paus ajaib. Saat digunakan pada sebuah kapal, Thunder Beast Skin meningkatkan magic resistance kapal sebesar 10%, movement speed sebesar 4%, dan daya tahan sebesar 10 poin. Barang-barang ini semuanya bernilai mahal. Namun, bahkan ditambahkan bersama-sama, mereka tidak bernilai seperti kalung sederhana yang dijatuhkan oleh Guardian Boss. Pesona Dewa Guntur. Bab 1512 Alat Strategis. Pemimpin persekutuan, apa yang dijatuhkan bos? Ketika Aqua Rose dan yang lainnya melihat kegembiraan Si Feng, mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah turun. Loot itu terutama terdiri dari bahan dan peralatan, tetapi kami juga cukup beruntung untuk mendapatkan speedboat perunggu dan buku keterampilan untuk mantra penyembuhan tier 2. Doa suci, kata Si Feng, tersenyum. Selain itu, bos menjatuhkan sesuatu yang akan membantu kita mengambil perkemahan monster lain. Semua orang terkejut ketika mendengar jawaban Si Feng. Mereka tidak percaya bahwa rampasan itu akan begitu menakutkan. Bahkan berbagai kekuatan super belum memiliki speedboat perunggu, tetapi mereka melakukannya. Jika masalah ini diumumkan, persekutuan lain akan mati dengan iri. Adapun doa suci tingkat 2, itu bisa menyaingi selusin mantra penyembuhan saat digunakan dalam tim. Itu bisa dengan mudah dijual seharga beberapa ribu emas di pasar. Tetapi tidak satu pun dari barang-barang ini yang layak diperhatikan dibandingkan dengan barang yang bisa membantu mereka mengamankan perkemahan lain. Meskipun mereka yakin mengklaim perkemahan lain dengan tim 50 orang mereka, itu dengan asumsi mereka punya cukup waktu. Dengan kurang dari setengah durasi kontes yang tersisa, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan serangan lain tepat waktu. Ini karena lawan mereka tidak terbatas pada monster, tetapi juga pemain. Berbagai negara adidaya sudah mulai menyerbu perkemahan kedua mereka. Sementara itu, Pulau Guntur hanya memiliki 17 perkemahan monster yang tersedia. Ini membatasi berapa banyak yang bisa mereka razia. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kekuatan super yang berhasil mengamankan perkemahan monster kedua akan mencoba untuk yang ketiga. Jika tim mereka tidak dapat membersihkan perkemahan dengan cukup cepat, tim lain di pulau itu akan menargetkan mereka. Mereka menghadapi lawan yang jauh lebih kuat daripada Kaisar Sembilan Naga. Namun, meskipun mengetahui hal ini, Si Feng telah memutuskan bahwa mereka dapat mengamankan perkemahan lain dengan bantuan barang tertentu. Orang bisa membayangkan betapa berharganya barang ini. Baiklah, kita sudah cukup istirahat. Aqua, hubungi Phoenix Rain dan katakan padanya untuk mengirim 50 pemain untuk mempertahankan perkemahan Orc. Kami akan bersiap-siap untuk mengamankan perkemahan lain sementara itu, Si Feng buru-buru menginstruksikan. Dia tidak punya niat untuk menjelaskan pesona Dewa Guntur secara detail. Pesona Dewa Guntur adalah barang yang luar biasa. Si Feng tidak berharap mereka cukup beruntung untuk mendapatkannya dari pembunuhan Guardian Boss pertama mereka.
Bahkan setelah merampok perkemahan berkali-kali, hanya beberapa negara adidaya yang telah mengamankan mantra Dewa Guntur di masa lalu. Sementara itu, kekuatan super yang memiliki pesona Dewa Guntur telah bersatu dan memonopoli Pulau Guntur. Setelah itu, hanya negara adidaya dengan mantra Dewa Guntur yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan co-manager pulau. Tidak seperti lambang Guntur, pesona Dewa Guntur tidak akan menekan atribut dasar musuh. Bahkan, itu adalah kalung emas gelap tanpa bonus atribut dasar. Kalung itu hanya memiliki satu skill Thunder God's Blessing. Ketika diaktifkan, Thunder God's Blessing akan memberikan semua sekutu dalam radius 30 yard kekuatan Power Thunder God, yang memungkinkan serangan semua orang untuk memberikan 100% kerusakan petir pada monster di pulau itu. Pada saat yang sama, monster akan menerima debuff elektrifikasi yang dapat ditumpuk saat dipukul. Setiap tumpukan debuff akan mengurangi kecepatan reaksi monster, kecepatan serangan, dan pertahanan sebesar 3% selama 6 detik, menumpuk maksimum 10 kali. Thunder God's Blessing memiliki durasi 2 jam dan 4 jam cooldown. Dengan pesona Dewa Guntur, kekuatan tempur keseluruhan tim akan naik ke tingkat yang sama sekali baru saat menyerbu perkemahan monster. Ini juga mengapa kekuatan super dengan mantra Dewa Guntur memiliki keunggulan absolut dibandingkan mereka yang tidak. Sekarang, Si Feng memiliki emblem Guntur dan pesona Dewa Guntur. Bahkan jika dia memiliki tim kecil dan membuang banyak waktu sebelumnya, dia bisa mengamankan perkemahan lain dengan 2 item ini. Kamu masih ingin menyerang perkemahan monster lain? Phoenix Rain tertegun ketika Aqua Rose menghubunginya. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Hanya ada 2 perkemahan monster yang tersisa, tetapi mereka cukup jauh dari lokasi kamu. Monster-monster itu juga yang paling sulit dari semua perkemahan di pulau itu. Apakah kamu benar-benar berniat untuk menyerbu salah satunya? Petik 2. Menurut pendapatnya, keberhasilan pengadaan satu perkemahan di Si Feng sudah merupakan keajaiban. Dia puas dengan hasilnya. Adapun mengamankan perkemahan lain, dia bahkan tidak berani mempertimbangkan opsi. Meham, Phoenix Pavilion Master, tolong beritahu pemain kamu untuk bergegas. Jika kita menunggu lebih lama, persekutuan lain mungkin mencoba menyerang 2 perkemahan itu, kata Aqua Rose, mengangguk. Dia kemudian memutus panggilan. Big Sis Rain, bukankah ini sedikit terlalu berisiko? Mengabaikan fakta bahwa mereka akan mengganggu persekutuan lain, kedua Guardian Boss yang berkemah itu adalah level 60 Grand Lord peringkat spesies kuno, mereka tidak mungkin diserbu. Selain itu, masing-masing bos penjaga memiliki perlindungan dari 2 pemimpin besar khusus. Dengan tim yang terdiri dari 50 orang, Blue Phoenix berkata dengan cemas. Kesulitan berurusan dengan Guardian Boss kedua perkemahan itu tepatnya adalah alasan bahwa negara adidaya lainnya, bahkan mereka yang telah melahirkan dekat dengan perkemahan, telah memutuskan untuk menyelamatkan mereka untuk yang terakhir. Itu adalah satu hal jika tim Si Feng menghabiskan banyak waktu mereka mencoba untuk menyerang perkemahan, tetapi akan ada konsekuensi jika mereka memberi kekuatan super yang lain keuntungan. Aku tidak tahu, tapi tidak banyak yang bisa kita lakukan karena Zero Wing telah membuat keputusan. Mari kita kirim beberapa orang ke sana sekarang. Semakin banyak waktu yang kita buang, semakin sulit serangan mereka, kata Phoenix Rain, menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Si Feng berusaha mati-matian. Segera, Phoenix Rain memimpin 50 pejuang inti Pavilion Phoenix ke perkemahan Orc. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, dibutuhkan kelompok Phoenix Rain untuk tiba. Si Feng membuka gerbang tata ruang dan membawa timnya ke perkemahan raksasa batu. Di antara berbagai ras monster di Pulau Guntur, Rock Giants memiliki pertahanan tertinggi. Para pengintai persekutuan yang berbeda di luar Pulau Guntur dengan cepat mendeteksi pergerakan dan menghubungkan berita itu dengan atasan mereka. Anggota Zero Wing sangat arogan. Hanya karena mereka mengalahkan 9 naga kaisar, mereka pikir mereka bisa menyerbu perkemahan yang para kekuatan super ragu-ragu untuk tantang. Petik 2. Mereka ingin mengambil perkemahan Rock Giant dengan hanya 50 pemain. Apakah mereka benar-benar berharap serangan itu begitu mudah? Petik 2. Setelah kami mengamankan perkemahan kedua kami akan memberi pelajaran pada Zero Wing. Berbagai negara adidaya hanya menertawakan upaya Zero Wing untuk menggerebek perkemahan Giant Rock. Level 60 Grand Lord yang diberi peringkat spesies arkaik bukanlah hal yang lucu. Bahkan dengan 5 penggemar menara kuno, tidak mungkin untuk menyerang Guardian Boss tanpa tim 200 orang. Selanjutnya, 2 Grand Lord khusus melindungi Bos Wali. Dengan kata lain, merampok perkemahan raksasa batu membutuhkan setidaknya 300 pemain. Rock Giants memiliki strength, HP, dan defense yang luar biasa. Jika seseorang ingin menyerang perkemahan dengan aman dan cepat, mereka membutuhkan minimal 400 pemain. Ini juga mengapa berbagai kekuatan super telah meninggalkan perkemahan ini untuk yang terakhir. Berbagai negara adidaya menyambut berita tentang Zero Wing yang berusaha membersihkan monster di sekitar Guardian Boss. Itu akan menghemat banyak waktu. Sementara itu, ketika Eternal Death menerima berita itu, dia tidak bisa menahan ejekannya. Sejauh yang dia ketahui, Si Feng hanya berusaha membuktikan kekuatan Zero Wing kepada Super Guild mereka dengan harapan bahwa mereka akan berubah pikiran. Tidak diragukan lagi ini adalah langkah kekanak-kanakan. Itu adalah lelucon untuk berpikir bahwa Zero Wing dapat menyerang sebuah perkemahan yang bahkan ditemui oleh berbagai negara adidaya dengan hanya 50 pemain. Sementara itu, di dalam perkemahan raksasa batu, Si Feng mengaktifkan Thunder Domain setelah tiba.
Dia kemudian dilengkapi dengan pesona Dewa Guntur dan mengaktifkan berkat Dewa Guntur. Tiba-tiba, arai sihir biru tua terbentuk di bawah kaki semua orang. Kekuatan Dewa Guntur kemudian menanamkan setiap pemain dalam jangkauan, busur listrik biru menjentikkan tubuh mereka. Kola, Turtledove, Yewumian, kalian bertiga akan memikat semuanya kecuali 3 bos. Kita akan menyelesaikan semuanya dalam satu jalan. Si Feng memerintahkan setelah melirik pada saat itu. Bab 1513 Keliling Kecepatan Tuhan. Segala sesuatu. Ketika tim mendengar strategi si Feng, mereka menatap perkemahan monster di depan mereka. Ketika mereka menyaksikan raksasa batu di perkemahan, mereka berharap mereka salah dengar komandan mereka. Meskipun perkemahan raksasa batu tidak dilindungi oleh menara pengawal seperti perkemahan orc, raksasa batu cukup sulit untuk ditangani. Mereka menjadi lebih kuat ketika mereka berkumpul. Raksasa batu terlemah adalah kepala suku level 55, sementara mayoritas dari pemimpin level 56 dan level 57. Ada juga beberapa level 58 High Lords dan level 59 Great Lords. Semua Rock Giants ini memiliki HP dan pertahanan yang tinggi. Selain itu, serangan mereka memiliki peluang untuk memicu armor break, membiarkan serangan mereka mengabaikan pertahanan target mereka. Padahal, tergantung pada peringkat mereka, peluang untuk memicu armor break bervariasi. Bahkan tanpa armor break, Rock Giants dapat menangani sejumlah besar kerusakan pada pemain. Jika mereka memicu efeknya, Lord Giant Rock kemungkinan bisa membunuh MT dengan level yang sama dalam 2 atau 3 hit, belum lagi High Lords dan Great Lords. Jika mereka baru saja masuk ke dalam perkemahan raksasa batu, tidak akan butuh waktu lama bagi monster untuk memukul mereka sampai mati. Meham, itu benar. Kami akan menyingkirkan raksasa batu di sekitarnya sama sekali. Meskipun Rock Giants memiliki HP, defense, dan armor break yang tinggi, gerakan dan kecepatan serangan mereka cukup rendah. Selama kita tidak membiarkan mereka terlalu dekat, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Masalah utama adalah berapa banyak agro yang bisa kalian bertiga, kata si Feng sambil menatap Kola, Turtledove, dan Yewumian. Adapun kalian semua, tunggu perintah aku untuk menyerang. Dia telah memilih perkemahan raksasa batu karena reaksi lambat para monster. Monster-monster ini akan berjuang untuk mencapai target yang bergerak, dan dengan lambang guntur dan pesona Dewa Guntur, HP dan pertahanan Rock Giant tidak akan menjadi masalah. Selain itu, tanpa bantuan pemanah atau balista karena kurangnya menara pengawal, Rock Giants, yang merupakan penyerang jarak dekat, harus menghadapi DPS dan stamina pemain. Namun, Kola, Turtledove, dan Yewumian sekarang menjadi pemain tier 2. Stamina dan kecepatan reaksi mereka telah mengalami transformasi kualitatif. Mereka bisa bertahan lebih lama dalam pertempuran daripada pemain tier 1. Trio MT dengan cepat menyadari apa yang si Feng ingin mereka lakukan. Daripada berbenturan dengan Rock Giants secara langsung, mereka hanya perlu memegang agro monster. Bagi mereka, itu sangat mudah. Setelah itu, ketiga MTS berpisah dan berlari mengelilingi perkemahan, memikat para monster. Sebagai makhluk elemental, rentang persepsi Rock Giants melebihi monster biasa. Kola instan dan dua lainnya menginjakan kaki di perkemahan, regu patroli Rock Giants memperhatikan mereka dan menyerbu ke dalam trio MT. Namun, Kola dan yang lainnya tidak mengubah jalurnya. Sebagai gantinya, mereka masuk lebih dalam ke perkemahan untuk memikat regu patroli lainnya. Trio MT bergerak sangat cepat. Meskipun banyak blokade, mereka bertiga bermanuver melalui kerumunan dengan mudah. Beberapa kali, mereka mengambil jalan yang salah dan berada dalam jangkauan serangan beberapa Rock Giants, tetapi mereka bereaksi cukup cepat dan membela diri dengan perisai mereka. Bahkan ketika seorang Great Lord mendaratkan serangan, mereka hanya menerima sekitar minus 5.000 kerusakan. Bagi ketiga pemain ini, itu bukan apa-apa. Dengan sangat cepat, ketiga MT memikat sekitar 700 atau lebih Rock Giants di perkemahan dalam satu gerombolan besar. Adegan ratusan Giants Rock dalam satu kelompok bahkan lebih menakutkan daripada pasukan 10.000 pemain. Ketika mereka bergerak, bumi bergetar di bawah kaki mereka. Baiklah, semua orang dengan mantra penghancuran skala besar, bersiap-siap. Si Feng memindahkan timnya ke posisi ketika dia melihat pasukan tentara raksasa batu mendekat. Namun, ketika rekan satu timnya melihat monster, sepotong ketakutan menusuk hati mereka. Bahkan kepala suku memiliki 4.500.000 HP, sedangkan pemimpin besar terkuat memiliki 50 juta HP. Ini jelas bukan pasukan yang bisa mereka kalahkan dengan beberapa mantra penghancuran skala besar. Ketika Rock Giants datang dalam jarak 30 yard dari si Feng, yang berdiri di garis depan tim, HP mereka tiba-tiba anjlok berkat domain guntur. Atribut dasar monster ini telah turun 30%. Sekarang, Great Lords hanya memiliki 35 juta HP, High Lords memiliki 21 juta, Lords memiliki 13 juta, dan Chieftains memiliki 3.150.000. Kola, Turtledove, Yewumian, pegang agro mereka. Penyerang, pada tandaku, perintah si Feng, dimengerti. Segera, trio MT berbalik dan menghadapi pasukan batu raksasa yang mendekat. Mereka kemudian menggunakan skill tier 2 Guardian Knight, Punishing Light dan Shield Warrior tier 2, Rage War Rage. Kedua skill adalah AoE Taunts dan untuk sementara waktu akan memaksa monster untuk mengabaikan semuanya kecuali pengguna skill. Pada saat yang sama, skill meningkatkan pertahanan pengguna. Trio MT menggunakan Taunt di 3 lokasi berbeda. Meskipun mereka tidak bisa menarik semua agro Rock Giant, mereka memegang mayoritas monster.
Melihat MTS menstabilkan cengkeraman mereka, Si Feng menindaklanjuti dengan Flame Domain. Pilar api yang menjulang tinggi bangkit dari tanah, melahap setiap monster dalam pasukan Rock Giant. Busur listrik juga menari-nari di sekitar pilar menyala. Tidak hanya serangan pertama menangani lebih dari minus 400.000 kerusakan pada masing-masing Rock Giants, tetapi juga memberikan monster dengan 4 tumpukan debuff yang dialiri listrik. Mengurangi pertahanan dan kecepatan reaksi mereka. Pada saat durasi 7 detik Flame Domain berakhir, beberapa chieftain peringkat Rock Giants sudah mati. Si Feng kemudian melanjutkan dengan Lightning Edge, memberikan lebih dari minus 300.000 kerusakan pada Rock Giants yang tersisa setiap detik selama 5 detik. Tak satu pun dari kepala suku peringkat Rock Giants yang selamat dari 2 AOE, mengurangi jumlah pasukan monster menjadi setengahnya. Hasilnya, Kola dan yang lainnya lebih mudah mengumpulkan Rock Giants yang tersisa di satu lokasi. Baik, DPS, serang. Perintah Si Feng. Zhao Yueru, Blacky, Aqua Rose, Alluring Summer, dan Violet Cloud segera merilis mantra penghancuran skala besar mereka. Meskipun tidak ada serangan mereka yang melakukan kerusakan sebanyak Si Feng, ketika digabungkan, kerusakannya sangat mencengangkan. Selain itu, Rock Giants sekarang memiliki 10 tumpukan debuff yang dialiri listrik, yang meringankan beban Kola dan rekan-rekan MTS lainnya. Setelah gelombang mantra kehancuran skala besar, medan perang batal dari Lord Giants peringkat Rock. Sekarang, hanya 40 plus setengah High Lords HP dan 6 Great Lords dengan 2/3 HP mereka tetap. Dengan ini, tugas mustahil untuk membersihkan perkemahan menjadi tujuan yang dapat dicapai. Semua orang, prioritaskan pemimpin tinggi. Semua MTS, pisahkan mereka. Layang-layang mereka, dan jangan biarkan mereka di dekat kamu. Perintah Si Feng. Dengan 10 tumpukan debuff berlistrik, bahkan MTS 1 dapat dengan mudah menghindari serangan Great Lords. Selama mereka mempertahankan 10 tumpukan, mereka bisa layang-layang monster tanpa masalah. Solitary Nine dan Dark Manes berlari maju dan menarik beberapa Agro Rock Giant, yang saat ini kacau karena pengeboman sebelumnya. Mereka kemudian meniduri monster mereka di sekitar tim, memungkinkan para pemain jarak jauh untuk menyerang. Anggota Zero Wing dan Asura memperlakukan Rock Giants, yang dianggap tidak mungkin dikalahkan oleh tim lain, seperti latihan target. Setelah menekan Rock Giants defense, mereka tidak lebih sulit daripada para orc pada level yang sama. Selain itu, dengan Aqua Rose dan tingkat 2 keterampilan yang lain, tim membutuhkan waktu kurang dari 30 detik untuk menghabisi Lord High HP setengah. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap 5 menit, Si Feng akan melemparkan Flame Domain. Setiap 10 menit, Si Feng mengeksekusi Lightning Edge dan yang lainnya menggunakan mantra kehancuran skala besar seperti Frost Flame Hell. Dalam waktu kurang dari 30 menit setelah pertempuran dimulai, Rock Giants di perimeter perkemahan telah dimusnahkan, memberi makan bar EXP anggota tim. Pemain tingkat 1 seperti Gentle Snow dan Zhao Yueru bahkan telah mendapatkan level penuh dari EXP yang berlimpah. Sementara itu, berbagai kekuatan super yang merampok perkemahan kedua mereka akhirnya menghilangkan monster dalam batas perkemahan mereka. Bab 1514 kombinasi kuat. Setelah tim Zero Wing membersihkan area luar perkemahan Giant Rock dengan cepat, berita keberhasilannya segera mencapai berbagai negara adidaya. Mereka mengeluarkan Rock Giants di daerah luar dalam waktu kurang dari setengah jam. Bagaimana mungkin? Mereka menirukan semuanya di perimeter sekaligus? Bukankah mereka hanya tim yang terdiri dari 50 orang? Bagaimana DPS mereka begitu tinggi? Petik 2. Aku benar-benar meremehkan anggota Zero Wing. Mereka mungkin benar-benar menangkap perkemahan raksasa batu. Berbagai kekuatan super terkejut. Kekuatan super ini dengan suara bulat setuju bahwa perkemahan raksasa batu akan menjadi yang paling sulit untuk dihadapi. Kemampuan The Rock Giants Armor Break, khususnya, merupakan ancaman besar. Jika MTS mencoba menahan monster, mereka kemungkinan besar akan mati. Oleh karena itu, ketika bertarung dengan monster-monster ini, para pemain harus menghindari serangan sebanyak mungkin. Namun, Rock Giants sangat besar, yang memberi mereka jangkauan serangan yang lebih besar daripada monster biasa. Ini membuatnya sangat sulit bagi MTS untuk menghindari serangan Rock Giants. Bahkan jika seorang pemain adalah ahli Realm Refinement, manuver pengelakan yang konstan akan membebani tubuh mereka, namun jika seseorang mengandalkan manuver pengelakan kecil, mereka akan gagal untuk melarikan diri dari jangkauan serangan monster. Mengandalkan manuver penghindaran besar untuk waktu yang singkat tidak akan menjadi masalah bagi MTS yang sangat lapis baja, tetapi sebagaimana nasib akan memilikinya. Rock Giants memiliki HP dan pertahanan yang tinggi. Butuh banyak waktu untuk membunuh mereka. Jika MTS kehabisan stamina di tengah pertarungan, tim harus melarikan diri dan memulai dari awal lagi. Jumlah waktu yang tim buang untuk berurusan dengan Rock Giants hanya sebagian kecil dari masalah. Masalah yang lebih besar adalah level pemain yang akan kalah ketika mereka mati. Jika pemain kehilangan terlalu banyak level, mereka mungkin tidak dapat menggunakan senjata dan peralatan mereka saat ini. Dipaksa untuk menggunakan barang-barang lama atau pensiun dari pertempuran sepenuhnya. Tidak seperti di tim Dungeons, MTS hanya mampu mati sangat sedikit di Pulau Thunder. Dibandingkan dengan negara adik kuasa lainnya, ketika Nine Dragons Emperor, yang berada di tengah-tengah serangan perkemahan, mendengar berita itu, ekspresinya berubah dengan amarah. Pertama, Zero Wing telah mencuri perkemahan orknya, membuang-buang waktu dan upaya timnya untuk melakukan serangan pertama.
Sekarang, sebelum dia bahkan membersihkan perimeter perkemahan baru, Zero Wing telah membersihkan perimeter perkemahan raksasa rock. Jika berita ini sampai pada tetua Guild Dragon Phoenix Pavilion, estimasi mereka tentang dia akan anjlok. Pavilion Master, sekarang tim Zero Wing telah membersihkan perimeter, kita dapat mengatur tim untuk melecehkan mereka. Bahkan jika kita tidak bisa menghilangkan tim Zero Wing, kita setidaknya bisa mencegah mereka dari mengamankan perkemahan kedua, saran Martial Dragon. Ada perbedaan besar antara wilayah bagian dalam perkemahan dan batasnya. Meskipun lebih banyak monster yang berpatroli di sekeliling, monster-monster di wilayah bagian dalam, rata-rata jauh lebih kuat. Ambil perkemahan Rock Giant, misalnya. Raksasa batu terlemah di area dalam adalah seorang dewa. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak itu, mereka lebih sulit dikalahkan. Jika mereka mengirim pasukan ke perkemahan raksasa batu sekarang, itu akan tiba dalam 30 menit atau lebih. Sangat tidak mungkin Zero Wing akan mencapai Guardian Boss sebelum pasukan tiba di sana. Mereka pasti memiliki kesempatan untuk mengganggu serangan guild yang merepotkan. Tidak, kami tidak mampu menanggung risikonya. Jangan lupa bahwa mereka masih memiliki gerbang teleportasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan melintasi pulau secara instan. Jika kita membagi pasukan kita, mereka mungkin akan mencuri perkemahan kita lagi. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa perkemahan raksasa batu itu mudah diserbu? Jangan lupa bahwa Guardian Boss adalah Grand Lord berperingkat spesies arkaik. Meskipun Nine Dragons Emperor benci mengakuinya, timnya saat ini tidak mampu memprovokasi Zero Wing. Untuk saat ini, beritahu semua pasukan kita yang ada untuk berkumpul di sini. Kami akan menggunakan segala yang kami miliki untuk menyerbu perkemahan ini. Dimengerti? Aku akan segera memberitahu mereka. Petik 2. Ketika Martial Dragon mendengarkan alasan komandannya, dia ingat kartu truf Zero Wing. Justru karena kartu truf itulah tim mereka menderita satu kekalahan demi satu dan belum menangkap satu perkemahan. Di dekatnya, Lonely Heaven, Guild Leader Firmament, mengenakan ekspresi serius ketika dia mendengar kesuksesan Zero Wing. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lonely Heaven mendengar bahwa Zero Wing telah mulai menyerbu wilayah batin perkemahan Giant Rock, penyesalan mencengkeram hatinya. Dia tidak senang dengan tindakan Phoenix Rain. Bagaimanapun, Firmament adalah persekutuan kemarahan pertama yang bonafit yang berfokus pada pengembangan angkatan lautnya, namun Phoenix Rain menganggap Zero Wing lebih penting. Bahkan memberikan berbagai manfaat dan banyak kredit kepada persekutuan. Dengan melakukan itu, Phoenix Rain diam-diam menyatakan pendapatnya bahwa Firmament tidak bisa dibandingkan dengan persekutuan seperti Zero Wing. Karenanya, dia memutuskan untuk bergabung dengan sisi Kaisar Sembilan Naga. Dengan melakukan itu, Firmament tidak hanya akan mengamankan arai teleportasi sementara di Pulau Guntur, tetapi Kaisar Sembilan Naga akan berinvestasi dalam persekutuan. Yang memungkinkan Firmament berkembang jauh lebih cepat. Namun, keputusannya menjadi bumerang. Bahkan jika Sembilan Naga mengamankan perkemahan monster, Firmament tidak akan mendapatkan arai teleportasi sementara. Di sisi lain, Zero Wing, yang dia anggap tidak sombong ketika persekutuan telah menjanjikan Phoenix Rain 2 perkemahan monster, hampir memenuhi janji itu. Tanpa arai teleportasi sementara di Pulau Thunder, Firmament tidak akan memiliki dasar untuk berkembang di Laut Kematian. Ketika Lonely Castle menyesali keputusannya untuk mengkhianati Phoenix Rain, tim Si Feng dengan cepat membersihkan wilayah bagian dalam perkemahan Giant Rock. Si Feng lebih berhati-hati di daerah bagian dalam daripada di perimeter. Dia memiliki Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian hanya memikat 3 atau 4 regu patroli karena masing-masing dipimpin oleh seorang Great Lord. Sementara kelompok Kola mencontohkan Rock Giants, Solitary Nine dan Dark Manes menarik agro yang tersingkap. Seperti itu, tim terus mengurangi jumlah pasukan patroli di sekitar Guardian Boss. Saat tim menghadapi lebih sedikit monster, mereka memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk membunuh Rock Giants. Setiap gelombang hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikannya. Setelah bertarung selama sekitar 1 jam, mereka telah berurusan dengan semua 200 plus Rock Giants di inti perkemahan. Satu-satunya monster yang tersisa adalah Raja Batu level 60 dan 2 pengawal batu level 60 di pusat perkemahan. Rock King, makhluk elemental, spesies arkaik, Grand Lord, level 60, HP 200 juta per 200 juta. Penjaga batu, makhluk elemental, khusus, Grand Lord, level 60, HP 150 juta per 150 juta. Anggota Zero Wing dan Asura bergidik ketika mereka melihat HP milik 3 bos. Setiap Rock Guard memiliki 3 batang HP. Sementara itu, Raja Batu memiliki 5. Pemain HP bar adalah indikator berapa banyak HP yang mereka miliki setiap saat. Bar HP memiliki arti berbeda untuk monster. Setiap bilah HP yang dimiliki monster menandakan standar tempur mereka. Monster dengan lebih dari 1 memiliki standar tempur yang lebih tinggi daripada monster dengan pangkat dan level yang sama dengan 1 bar. Monster dengan 3 batang HP dapat menunjukkan standar tempur yang setara dengan pemain yang bisa mencapai lantai 3 menara trial. Sementara monster dengan 5 batang HP bisa mencapai lantai 5 menara trial. Meskipun metode evaluasi ini tidak selalu akurat, itu tidak jauh dari angka sebenarnya. Mencapai lantai 5 trial tower berarti seseorang memiliki standar seorang ahli. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, bertarung dengan seorang ahli dengan 200 juta HP adalah bunuh diri. Selain itu, tim mereka hanya memiliki 50 pemain.
Pemimpin persekutuan, bagaimana kita melawannya? Aquaros bertanya ketika dia menyaksikan Raja Batu. Dia tidak tahu bagaimana mereka harus menyerbu Guardian Boss ini. Kola, Yewumian, dan Solitari saling berganti perisai. Kola akan menggunakan Solitari, Yewumian akan menggunakan Kola, dan Solitari akan menggunakan Yewumian. Kola akan menahan Rocking, dan aku akan mendukung kamu dari samping. Turtledove dan Yewumian akan menahan dua bos khusus dengan dukungan Solitari dan Dark. Ketika pertarungan dimulai, memancing kedua bos khusus pergi. Orang lain, fokuskan serangan kamu pada Rocking. Jika tidak ada masalah dengan rencana itu, mari kita mulai. Meskipun Si Feng tidak pernah menyerbu salah satu perkemahan monster di Pulau Guntur selama hidupnya sebelumnya, ia telah menonton banyak video serangan. Karena itu, ia, kurang lebih, tahu bagaimana cara menyerang Raja Batu. Namun, pada akhirnya, Raja Batu adalah spesies kuno. Demi keamanan, akan lebih baik jika Kola menggunakan Titan Guard. Ganti perisai, Kola bingung. Dia saat ini memiliki perisai Dragon Scale berperingkat epic peringkat, namun Si Feng ingin dia menggunakan perisai 99. Bab 1515 menekan spesies kuno. Ketika Gentle Snow dan eselon atas Zero Wing lainnya mendengar perintah Si Feng, mereka memberinya tatapan bingung. Karena Kola akan menahan Rocking, dia harus menggunakan barang terbaik yang mereka miliki. Namun Si Feng tidak ingin dia menggunakan perisai Dragon Scale. Ini tidak diragukan lagi akan membuat menyerbu Raja Batu bahkan lebih sulit. Selain itu, mereka lebih terkejut mendengar bahwa Si Feng akan mendukung Kola. Selain HP dan pertahanan yang tinggi, kelas Guardian Knight dan Shield Warrior juga memiliki keterampilan pasif yang mengurangi efek kerusakan dan kelumpuhan yang mereka derita akibat serangan. Kelas pendekar tidak memiliki keterampilan seperti itu. Sementara itu, semakin kuat seorang bos, semakin lama seorang pemain akan lumpuh setelah menerima salah satu serangannya. Jika kelumpuhan tetap terlalu lama, MT bisa gagal mempertahankan siklus pertahanan mereka dan mati. Oleh karena itu, tim jarang mengandalkan kelas pelindung pelat non-MT untuk mendukung MTS memimpin, umumnya mengandalkan Shield Warriors dan Guardian Knight. Namun, setelah Kola menerima pengawal Titan dan memeriksa atribut perisai, rahangnya jatuh. Untuk sesaat, dia bahkan bertanya-tanya apakah matanya memainkan trik. Atribut yang luar biasa. Kola menatap pengawal Titan dengan mata lebar. Awalnya, dia agak enggan berpisah dengan perisai Dragon Scale, tetapi dia jatuh cinta dengan pengawal Titan pada pandangan pertama. Item legendaris yang terfragmentasi secara praktis adalah mitos di domain dewa. Meskipun pengawal Titan adalah item epik sekarang, ia bisa meningkatkannya ke peringkat legendaris setelah ia mengumpulkan 100.000 kristal sihir. Dia bahkan berani memprovokasi monster mitik dengan perisai yang lengkap, belum lagi Grand Lord yang diberi peringkat Archaic Species. Selain itu, bahkan pada peringkat epik, atribut dan keterampilan Titan Guard jauh lebih mengesankan daripada Dragon Scale Shield. Sesaat kemudian, semua orang pindah ke posisi dan bersiap untuk berurusan dengan Raja Batu dan pengawal batu. Bahkan dari jarak lebih dari 100 yard, anggota tim dapat merasakan aura menakutkan Raja Batu. Napas mereka meningkat. Ini terutama berlaku untuk pemain jarak dekat. Rangka besar The Rock King, setinggi 30 meter, tampak seperti bangunan tinggi. Mereka tidak ragu bahwa mereka bisa mati seketika jika mereka gagal mengatasi serangannya dengan tepat. MTS, mulai penggerebekan, Si Feng berteriak setelah semua orang siap. Dengan perintah Si Feng, Kola, Turtledove dan Yewumian meledak ke dalam aksi, mengisi pada level 60 Rock King dan Rock Guard secara terpisah. Saat MTS berada dalam jangkauan persepsi 100 yard monster, ketiga bos, yang berdiri di altar di tengah perkemahan, membuka mata merah mereka. Begitu ketiga bos membuka mata mereka, Si Feng mengaktifkan Thunder Domain untuk menekan Rock Giants. Namun, kemampuan itu tidak efektif, hanya menekan atribut dasar Rock King dan Rock Guard sebesar 20%. Bahkan setelah Thunder Domain diaktifkan, Rock King memiliki 180 juta HP. Penindasan Thunder Domain membuat Rock King marah. The Guardian Boss berteriak dan melenturkan tangannya. Kemudian membanting tinjunya ke tanah. Ledakan. Saat tumbukan, tanah hancur dan gelombang kejut yang kuat terpancar dari Rock King. Seperti gelombang pasang, tanah di sekitar Raja Batu naik setinggi lebih dari 10 meter saat melonjak menuju Kola dan yang lainnya, panjang bumi Sumani mustahil untuk dihindari. Mantra tingkat 3, pulsasi bumi. Melihat ini, trio MT tidak berani ceroboh karena mereka segera mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka. Perlindungan berkat, dinding pelindung. Tabib di garis belakang langsung mulai melemparkan perisai sihir dan mantra hot, menyembuhkan waktu pada ketiga MT. Setelah bertabrakan dengan Earth Pulsation dari Rock King, perisai ajaib yang melindungi Kola dan yang lainnya hancur, dan ketiga MT itu terlempar lebih dari selusin meter ke belakang. Ketika tubuh mereka terbanting ke tanah, HP mereka mulai berkurang dengan cepat. Hanya setelah jatuh melewati ambang batas 50% barulah HP mereka berhenti. Melihat ini, Snow lembut dan yang lainnya tersentak. Satu hit telah melahap lebih dari setengah dari 3 MTS HP mereka. Selain itu, ini adalah setelah mereka mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka. Tanpa keterampilan menyelamatkan nyawa mereka, trio MT akan mati. Untungnya, Si Feng hanya mengirim 3 ini terlebih dahulu. MTS, amankan agro, tabib, gunakan semua yang kamu miliki di MTS. Semua orang hanya menyerang setelah MTS memiliki agro.
Si Feng tetap tidak terpengaruh. Bagaimanapun, ini hanyalah serangan pembuka Raja Rock. Meskipun dia tidak pernah menyerbu Raja Batu secara pribadi, dia telah menonton rekaman berbagai kontes Pulau Guntur. Dia sangat akrab dengan atasan pelindung pulau itu. Dia tahu semua keterampilan dan kelemahan mereka. Dua faktor membuat Raja Batu musuh yang sangat menantang, pemboman meteor dan divisi kehidupan. Keduanya merupakan gerakan penghapus tim yang kuat. Jika ini tidak ditangani dengan tepat, keterampilan ini akan memusnahkan tim. Para pemain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dibandingkan dengan dua gerakan itu, pulsasi bumi tingkat 3 adalah permainan anak-anak. Kalau tidak, Raja Rock tidak akan secara terbuka diakui sebagai salah satu dari 3 bos terkuat di Pulau Thunder. Mendengar perintah si Feng, semua orang beraksi. Kola mengamankan agronya di Rock King dan mulai layang-layang bos Guardian dalam lingkaran, sementara Turtledove dan Ye Wumian memikat kedua Rock Guard jauh dari Guardian Boss. Sementara itu, Solitaire 9 dan Kegelapan-Kegelapan membantu Turtledove dan Ye Wumian dalam bermain-main dengan pengawal batu. Namun, seorang Grand Lord masih menjadi Grand Lord di akhir hari. Bahkan jika Thunder Domain melemahkan Rock King dan Rock Guard, kecepatan gerakan dan kecepatan serang mereka masih lebih unggul dari peringkat Great Lord Rock Giants. Ketika ketiga bos menyerang MTS dengan telapak tangan mereka, sepertinya mereka menamparkan lalat. Masing-masing telapak tangan mereka dengan mudah 8 meter. Meskipun Kola dan yang lainnya promosi ke Tier 2, mereka berjuang untuk menghindari serangan bos dan dihantam dari waktu ke waktu. Turtledove dan Ye Wumian agak beruntung. Karena skill penyelamatan nyawa mereka masih aktif, mereka hanya menerima sekitar minus 8.000 kerusakan ketika mereka memblokir serangan normal Rock Guard. Namun, Kola tidak seberuntung itu. Ketika Raja Rock menamparnya, Kola menyudutkan perisainya, memaksa telapak tangan Raja Rock untuk meluncur saat ia menangkis serangan itu, tetapi ia masih menerima lebih dari minus 12.000 kerusakan. Untungnya, HP Kola telah naik menjadi 73.000 setelah beralih ke Titan Guard, yang memungkinkannya untuk membatalkan serangan setiap 20 detik. Syukurlah aku beralih ke penjaga Titan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan hal ini. Semakin banyak Kola mempekerjakan pengawal Titan, semakin ia jatuh cinta padanya. Menurutnya, tambahan HP dan pembatalan kerusakan adalah nomor 2. Efek pengurangan kelumpuhan adalah kekuatan sejati perisai. Pengurangan kelumpuhan 30% memungkinkan dia untuk menghindari dan memblokir serangan Rock King dengan lebih mudah. Tanpa efek itu, dia tidak akan bisa bereaksi pada waktunya untuk memblokir serangan kedua bahkan jika dia memblokir yang pertama dan mengurangi kerusakannya. Dia harus menerima beban penuh dari serangan Raja Rock, dan jika itu terjadi, dia tidak akan terkejut menderita minus 30.000 kerusakan dengan blok yang sukses. Raja Batu juga tidak mudah menyerah. Garis keturunan Archaic Species memberi kecepatan serangan dan kecepatan reaksi Rock King lebih tinggi daripada Rock Giants lainnya. Akibatnya, itu bisa menyerang Kola 2 kali, memperburuk efek kelumpuhan yang diderita Night Guardian. Ketika serangan ketiga Rock King turun, Kola tidak bisa bergerak ke posisi untuk menangkis serangan pada waktunya, tidak memiliki pilihan selain memblokir serangan dengan luasnya penjaga Titan. Tiba-tiba, kilatan biru menghantam telapak tangan Rock King. Ledakan, dampaknya menyimpang lintasan serangan Raja Rock, serangan telapak tangannya mendarat setengah yard dari Kola. Ketua pemimpin, Aqua Rose dan yang lainnya terkejut. Si Feng telah melakukan pukulan yang menyimpang dari serangan Raja Rock, namun meskipun terpukul, ia hanya kehilangan sedikit lebih dari 10.000 HP. Dia menerima kerusakan lebih sedikit daripada Kola ketika MT membelokkan serangan. Aspek serangan balik yang paling mengesankan adalah si Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan yang menderita. Pedang suci yang dia gunakan hanya sedikit bergetar. Pemain harus mengandalkan atribut mereka sendiri di Pulau Guntur, dilarang menggunakan keterampilan berset apapun, namun si Feng masih mencapai prestasi luar biasa seperti itu.